بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين ikhwati fillah, jamaah sesuatu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua seluruh nikmat apa yang kita inginkan. Dan tentunya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, yang mana seorang hamba tidak mungkin dan tidak pasti, tidak bisa mereka menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikitnya ilmu yang Allah berikan kepada kita semua. Maka nikmat yang saat ini, yang sedang kita rasakan, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, itu termasuk di antara salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena banyak di antara saudara-saudari kita yang mereka telah dahulu meninggal belum berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan yang dimana Nabi SAW muliakan, bulan yang dimana Nabi SAW agungkan di dalamnya. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat spesial, yang tidak semua bisa meraih, tidak semua bisa mendapatkan bulan yang mulia ini, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di antara hambanya. Maka kita termasuk di antaranya hamba Allah yang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Ini nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Karena di dalamnya kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita bisa beramal saleh, memperbanyakkan ibadah di dalamnya, mendapatkan keutamaan. Itu yang kita inginkan di bulan yang mulia ini. Maka senantiasa kita memperbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Banyak di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang menyebutkan tentang mulianya bulan ini, maka jangan sampai di antara kita yang berjumpa dengan bulan yang mulia ini, lalu waktu kita yang Allah berikan 24 jam berlalu begitu saja tanpa ada ketentuan kepastian di dalamnya. Artinya tanpa ada ibadah, amal-amal soleh yang kita lakukan, maka itu akan sia-sia. Karena banyak di antara manusia, di antara hamba Allah yang namun Allah berikan dia usia panjang, umur panjang, berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan itu seperti biasa, sama halnya seperti bulan-bulan yang lain. Maka ini termasuk di antara orang yang tertipu, yang tidak pandai bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Terutama kita yang sudah tua, yang sudah berumur, perbanyakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Makanya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang berikan keutamaan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia memanfaatkan usia dia yang sudah berumur. Mungkin di antara kita sudah sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu karunia yang Allah berikan kepada kita. Itu artinya Allah inginkan agar kita memperbanyakkan amal soleh di dalamnya. Karenanya Nabi mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi SAW, sebaik manusia adalah orang yang Allah berikan keutamaan umur, Allah lebihkan di antara yang lainnya. Itu sebaik-baik manusia. Akan tetapi ingat, harus amalnya juga harus baik. Harus amalnya harus ikut baik pula. Namun sebaliknya, wasyarrun nas man tala umruhu wa su'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia, kata Nabi SAW, orang yang diberikan kesempatan umur panjang namun tidak pandai menggunakan umur yang Allah berikan kepada dia. Bahkan yang ada amal jelek yang terbanyak dalam buku catatan dia. Maka ini adalah seburuk-buruk manusia, kata Nabi SAW. Ya, tinggal kita bisa memilih, kita ingin menjadi manusia terbaik atau ingin menjadi manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita di bulan yang mulia ini, kita bisa pandai-pandai memanfaatkan waktu usia kita ini untuk memperbanyakkan istighfar, berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini muqaddimah tadi Pak ya. Baru muqaddimah. Nah, kemudian yang selanjutnya, ada pun yang ingin kita bahas pada kesempatan yang singkat ini, ada 4 perkara yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di antara cita-cita manusia, cita manusia yang paling tertinggi adalah, ini bagi orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, yang mereka mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cita-cita tertinggi mereka adalah bukan menjadi presiden, bukan menjadi panglima, bukan menjadi orang yang dikenal di muka bumi ini, orang yang sukses dunia. Itu bukan. Tetapi semua kita pasti di antara cita yang paling tinggi kita adalah bagaimana kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cita-cita seorang mukmin. Ya, apa tidak Bapak? Lihat. Bukan dunia. Banyak orang-orang yang telah diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat-umat sebelum kita, tetapi mereka tidak pandai memanfaatkan dunia ini. Akhirnya mereka binasa. Akhirnya mereka binasa dan celaka karena dunia yang selama ini yang mereka agungkan, yang mereka puji, ternyata meninggalkan mereka. Ada yang hidup di dunia selama-lamanya, Pak? Ada kan? Enggak ada. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini menciptakan kita, yang selama ini mengatur kehidupan kita,
yang selama ini memberikan rezeki kepada kita, kita akan kembali kepadanya. Kita hidup di muka bumi ini hanya sesaat saja, hanya sebentar saja. Kata Nabi SAW, umur umatku, kata Nabi, berkisar di antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu. Ada 100 tahun, 200 tahun, 300, ya jarang sekali. Maka dunia yang sedang kita puji ini, yang kita banggakan ini, kita akan meninggalkan dia, atau dunia yang akan meninggalkan kita. Maka sungguh indah nasihat yang disampaikan oleh sahabat Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nasihat yang wajib kita amalkan, nasihat emas, supaya kita ingat bahwasanya kita akan mati. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita yang selama ini memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan, mengatur kehidupan kita. Kita akan kembali. Apa kata beliau? Irtahalatid dunya mukbilatun wartahalatil akhirah mukbilatun. Dunia ini yang sedang kita memuja dan memujinya ini, yang kita sanjungkan, yang kita hidup di dalamnya ini, itu dunia akan meninggalkan kita, atau dunia yang kita tinggalkan. Ya apa tidak? Adapun akhirat, kita akan berjumpa, mau tidak mau, muslim, kafir, fasik, dia akan berjumpa dengan akhirat tersebut. Nggak akan bisa kemana-mana kita lari. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kata beliau radhiyallahu anhu, wa likulli minhuma banun. Setiap dunia dan akhirat itu masing-masing punya anak. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya, fa innal yawma amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la amal. Apa kata beliau? Beliau memberikan kunci terbaik. Karena hari ini, kata beliau, kalian harus menjadi anak-anak akhirat yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita akan mati. Maka orang kalau sudah tujuan hidup dia, orientasi utama dia akhirat, maka pasti dijamin kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan bahagia, keluarganya akan bahagia, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan rumah tangga dia, adapun yang berkaitan dengan nafkah dia, pekerjaan, pasti Allah mudahkan dia, karena tujuannya sudah pas dan benar 100%, itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fid dunya hamma farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina aynayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang orientasi utamanya adalah hidup untuk dunia setiap hari, kerja dunia setiap hari, dipikirkan di mana pikirannya dunia, apa yang akan terjadi? Maka Allah akan mencerai mereka urusan orang tersebut, karena tersibukkan dengan urusan dunia, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa baca Al-Quran, lupa istighfar, lupa berdoa, segalanya dia lupa. Dunia yang selama ini dia cari, dari pagi sampai pagi lagi, bahkan ditambah lagi dengan lembur, itu Allah tidak berikan kepada dia kecuali apa yang Allah sudah tuliskan bagi dia. Hari ini dia dapat 100.000, maka itu ketentuan Allah, sudah mendapatkan 100.000. Biar bagaimanapun waktu dia kerja, kalau memang Allah takdirkan dapat segitu, tidak akan bertambah. Tapi dia rugi untuk akhirat, karena waktunya seluruhnya untuk dunia. Namun sebaliknya kata Nabi, wa man kana fil akhirati niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala fi qalbihi ghina wa atathu dunya wa hiya radimah. Namun sebaliknya kata Nabi, kalau ada manusia hamba Allah yang orientasi utamanya, tujuan hidup dia adalah untuk Allah akhirat, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya.
Itu sudah pasti. Sudah pasti ketika tujuan benar dia, tujuan hidup adalah Allah, negeri akhirat, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Dunia yang dia cari selama ini itu akan datang kepada dia dalam keadaan hina dina. Tentunya semua ini ya kita harus beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Enggak boleh ragu-ragu. Maka orang yang mentauhidkan Allah, dia yakin bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dibandingkan yang selain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kelanjutan sabda hadis Nabi perkataan Ali bin Abi Thalib apa kata beliau? Kemudian dunia ini punya anak masing-masing. Jadi kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Karena kalau kita sudah jadi anak dunia, maka pasti akan diperbudak dengan dunia. Ya apa tidak? Coba lihat orang yang sudah sibuk setiap hari urusan dunia, bisnis yang dia pikirkan, bahkan sampai tidur, nggak bisa tidur, nggak tenang, nggak tumpah, dalam kehidupan dia itu nggak ada yang namanya kebahagiaan. Karena pikiran dia apa? Dunia terus. Dia khawatir dan takut kalau seandainya bisnis dia nanti akan gagal dan runtuh. Ini orang pencinta dunia. Berarti orang seperti jangan-jangan diperbudak dengan urusan dunia. Hati-hati. Kemudian kata beliau apa? Hari ini adalah kesempatan kita beramal. Ini hari ini Pak. Terutama di bulan Ramadan, jangan lupa perbanyakkan kita baca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang mungkin tidak hafal Al-Quran di bulan Ramadan. Kapan lagi? Untuk apa usia kita yang selama ini Allah berikan? Bahkan na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ada sebagian kaum muslimin ya, yang mengaku dia Islam, tapi bahkan dia tidak paham, dia tidak bisa baca Al-Quran ada. Ya, ini imam dia kalangan dari pemuda atau orang tua yang sudah berlanjut. Banyak kaum muslimin yang tidak bisa baca Al-Quran ada. Ini semua disayangkan. Itu semua Allah pasti akan pertanyakan semua. Untuk apa umur kita di muka bumi ini? Untuk apa kita habiskan? Apakah untuk ibadah kepada Allah? Apakah untuk hal yang lain yang melalaikan kehidupan manusia ini? Maka sungguh disayangkan. Nah, kesempatan kita mari bagi yang belum bisa baca Al-Quran, banyak para ustaz-ustaz sekarang yang mereka membuka pondok atau membuka mungkin kajian tahsin. Banyak. Nggak ada alasan, terutama kita bagi orang yang sudah tua. Nggak ada istilah malu Pak ya. Jangan malu Pak Ustaz, saya kan sudah berjenggotan Pak Ustaz, sudah putih, malu lah sama anak muda. Nah ini nggak boleh. Malu dalam pelajaran itu nggak boleh Pak. Nggak ada istilah malu. Bisa juga di usia tua kita, itu kesempatan kita beramal paling banyak. Ya, mungkin juga di usia tua kita baru kita paham Al-Quran. Lalu bagaimana kalau kita nggak belajar? Nggak akan paham kita. Karena memang dasar manusia itu bodoh Pak. Nggak ada manusia yang pintar. Ada manusia yang pintar yang kalau keluarkan di muka bilang sendiri? Nggak ada. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian kita semua dari perut ibu kita, nggak tahu apa-apa Pak. Ada yang bisa langsung bisa baca Al-Quran? Alif Lam Mim ada. Maka tujuan kita adalah belajar. Tujuan kita belajar. Makanya dalam banyak Al-Quran Allah sering bertanya kepada kita ini supaya kita mau paham, mau belajar. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kata Allah, bertanya Allah, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Sama enggak? Enggak sama. Kama la yastawil hayy wal mayt. Sebagaimana tidak samanya orang mati dengan orang hidup, itu perumpamaan orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Sebagaimana tidak samanya Pak, orang mati dengan orang hidup. Maka kewajiban kita Pak, kita harus belajar. Kesempatan sekarang kita beramal. Enggak ada hisab sekarang Pak. Di besok di akhirat kita tinggal buka buku catatan. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama, termasuk materinya Pak ya.
Yang pertama di antara amalan yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah adalah amalan yang sangat ringan mungkin Pak. Mungkin sebagian kita sudah paham, bahkan sering mengamalkan. Ada yang luar biasa istiqomah di atasnya, Masya Allah. Tapi ada yang suka melalaikan, dianggap biasa saja. Padahal amalan ini bisa semua manusia bisa melakukan. Nabi SAW pertama kali beliau datang ke negeri Madinah, kota Madinah, beliau sampaikan pesan ini. Beliau sampaikan 4 perkara ini. Ya, Nabi adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Nabi adalah orang yang paling cinta kepada umatnya. Tidak ada manusia yang paling sayang kepada umatnya kecuali siapa? Nabi SAW. Bahkan sampai-sampai sebutkan dalam sebuah hadis, ketika para nabi yang lain mereka berdoa ingin doanya dikabulkan, Allah kabulkan doanya, tapi Nabi nggak mau dikabulkan sama Allah. Beliau mau itu disimpan nanti di akhirat untuk menjadi umatnya. Subhanallah. Ini Nabi SAW. Itu buat umatnya nanti pada hari kiamat. Maka Nabi subhanallah, jasanya luar biasa. Jasanya begitu banyak yang mungkin tidak bisa kita balas jasa beliau. Makanya kita senantiasa memperbanyak apa Pak? Berselawat. Berselawat kepada Nabi. Karena kita berselawat nggak akan merugi kita. Justru kebaikan yang kita dapatkan pahala. Bahkan di setiap hari Jumat kita disuruh memperbanyak apa? Berselawat. Nah, ini termasuk di antara sunnah Nabi ya, jangan kita tinggalkan. Ketika disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kita dianjurkan untuk apa? Berselawat. Ya, ketika disebut kita juga mengucapkan nama Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau orang nggak berselawat ketika disebut nama Nabi, itu termasuk di antara sifat apa? Orang bakhil, orang kikir, orang pelit. Bukan pikir harta saya banyak harta, enggak. Tapi orang yang tidak berselawat kepada Nabi dikatakan dia bakhil. Al-bakhil kata Nabi, man tukiltu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir kata Nabi, orang yang apabila disebut namamu di hadapannya namun dia tidak berselawat kepada, itu orang bakhil pada hakikat. Ya, maka Nabi SAW pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Nabi memanggil para sahabat, afsus salama bainakum. Ini amal pertama yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Tebarkanlah salam di antara kalian. Apa bunyi salamnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang mendengar menjawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang bahasa sahabat itu. Tapi banyak yang gampang-gampangkan yang ini masalah ya. Iya, banyak yang gampang-gampangkan. Padahal ringan. Tahu Pak, ini adalah doa yang paling baik kepada saudara kita yang lain. Coba saya tanya sekarang. Abu siapa dengan Abu Darsan ya? Abu Darsan. Apa artinya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum atasmu. Terus warahmatullahi. Apa artinya? Ayo belajar bahasa Arab pasti paham gitu ya. Nah, ini penting juga belajar bahasa Arab ini. Masa selalu nggak paham artinya? Awes. Apa artinya itu awes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Masya Allah ini. Silakan Pak, gimana Pak? Semoga Allah rahmat dan keberkahannya atasmu. Itu doa Pak, luar biasa. Ini doa ini sering kita meremehkan, bahkan kita sering pelit, ya Pak tidak Pak? Ada saudara kita di sebelah, cuek aja kita mukanya ke sebelah kiri. Kan orang baru itu Pak, orang asing kok kayak kita salam. Bukan seperti itu. Nanti kita akan bawakan hadisnya. Ini amalan yang mulia ini kalau kita mengamalkan, mengharapkan wajah Allah, itu bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mendengar apa mengatakan waalaikumsalam. Ini dibalik lagi doanya. Keselamatan atas Anda juga. Keselamatan buat Anda, keberkahan, rahmat Allah.
Ini doa gampang sekali bisa kita ucapkan semua. Sudah hafal sampai saya yakin ya? Enggak ada yang nggak mungkin, pasti sudah hafal semuanya ini. Tahu Pak? Doa ini bisa mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tadkhulul jannata hatta tu'minun wa la tu'minuna hatta tahabbtum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalian tidak pernah akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sampai kalian beriman kepada Allah dan saling mencintai antara kalian. Bagaimana caranya kita mencintai antara satu dengan yang lain? Apa doanya tadi? Makanya Nabi apa? Di akhir hadisnya mengatakan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum." Maukah kalian wahai sahabatku, kata Nabi, aku tunjukkan suatu amalan yang apabila kalian melakukan pasti kalian akan merajut kasih sayang di antara kalian. Kalian akan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Gampang Pak. Kata Nabi apa? Afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Kalian akan saling mencintai. Allahu Akbar. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul Islamu khair?" Ya Rasulullah, Islam mana yang lebih baik, kata para sahabat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah tu'imut ta'am. Engkau menyebarkan apa? Memberi apa? Memberi makanan. Engkau memberi makanan. Iya, memberi makanan luar biasa pahalanya Pak ya. Iya, jangan memberi dengan makanan. Iya, apalagi di bulan Ramadan ini banyak memberikan makanan kepada kaum muslimin, baik fakir, miskin, janda, orang berbuka, berikan dia makanan semuanya. Tidak boleh pelit, karena yang pahalanya luar biasa. Apalagi yang kita berikan fakir miskin, ya, orang-orang yang sangat membutuhkan, apalagi para janda-janda mungkin ya, yang tidak ada bisa menanggung dia, kita berikan makanan bantuan kepada dia, luar biasa. Maka pahalanya apa? Luar biasa. Bahkan nanti orang yang suka memberikan makanan ini, ya, masya Allah, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia. Namun yang kedua, kata Nabi apa? Amalan yang paling terbaik dalam Islam ini adalah taqra'us salam ila man araftahu min lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam, menyebarkan salam kepada orang yang Anda sudah kenal dan juga kepada orang yang Anda belum kenal. Saya yakin Pak, pasti biasanya kita banyak mengucapkan salam kepada orang yang kita sudah apa? Sudah kenal. Oh, teman saya, kenapa saya harus salam terus? Tapi kalau orang asing, ya teliti sekali ya, dari mana ini? Tolongnya sampai gimana ini? Ya, ragu-ragu diucapin salam. Nggak benar ini. Jangan-jangan ini jemaah sekolah ini. Nggak boleh seperti itu. Selama dia Islam, berakidah dengan yang lurus, yang mulia, berakidah Islam, orang Islam, maka harus kita mengucapkan salam kepada dia. Tidak boleh kita pilih kasih Pak. Ini kunci surga soalnya ini. Yang banyak mungkin tidak paham. Bahkan di antara hak muslim yang lain apa? Hak muslim yang lainnya apa? Ini menyebarkan salam. Kata Nabi apa? Hakul muslim alal muslim idza laqitahu fasallimu alaihi. Hak muslim dengan muslim yang lain, apabila Anda berjumpa dengannya, maka jangan lupa apa? Ucapkanlah salam kepada dia. Subhanallah. Nah, ini akhlak yang diajarkan oleh Islam. Inilah amalan perkara yang diajarkan oleh Rasul yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa. Gampang Pak insyaallah ya. Gampang kita ya. Tinggal diamalin itu. Yang amalkan ini yang berat pengamalannya ini Pak ya. Kan sudah hafal doanya, tinggal pengamalan saja. Ya, tentunya minta pertolongan kepada Allah agar memudahkan semuanya. Ini yang berapa ini Pak? Yang pertama menyebarkan salam. Yang kedua, ada yang tahu yang kedua? Amalan yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah. Yang kedua adalah wasilur rahim. Atau bisa wa'imut ta'am, berikanlah makanan.
Ya, tadi sudah kita singgung sedikit ya, memberikan makanan pahalanya luar biasa. Bahkan termasuk di antaranya, ya, orang memberikan makanan kepada orang berpuasa itu pahalanya dia akan dapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang berpuasa tersebut. Ya, kata Nabi apa? Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'un aw syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa ya kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Orang berpuasa tidak akan berkurang sedikit pun pahalanya, sempurna dia dapatkan. Ini pahalanya luar biasa. Ya, maka tidak boleh kita pelit. Terutama kita memberikan makanan kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan, ini pahalanya terlebih lagi luar biasa. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, nanti pada hari kiamat kata Nabi SAW, orang yang suka memberikan makanan kepada fakir miskin, ini salah satu golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Setelah dia mendapatkan surga, Allah berikan naungan, Allah berikan dia surga lagi, luar biasa. Maka ini amalan yang sangat mudah, tapi pahalanya luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Thalathatun fi dhillil arsy yaumal qiyamati. Ada 3 kelompok manusia, 3 golongan yang mereka ini mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang 3 ini akan mendapatkan naungan Allah. Siapa di antaranya, Pak? Wasilur rahim. Ini yang pertama, orang yang suka menyambung tali silaturahim, terutama kepada orang tua dia, karib kerabat dia, teman-teman dia, saudara-saudari dia. Ini namanya menyambung silaturahim. Ini. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, yang ada malah memutus tali silaturahim. Nanti kita jelaskan yang ketiga ini. Namun amalan yang pertama kata Nabi SAW, yang bisa mendapatkan naungan Allah, orang yang suka menyambung tali silaturahim. Yang kedua, wa imra'atun mata zawjuha wa taraka aytaman fataqumu alaihim hatta yughniyahumullahu aw yamutun. Yang kedua kata Nabi SAW adalah perempuan, ya terutama ibu-ibu ini ya, perempuan yang ditinggal mati oleh sang suami, lalu suami tersebut meninggalkan anak 1, 2, 3, 4 anaknya, namun istrinya tak nikah lagi. Ingat salahnya ya, istrinya tidak menikah lagi setelah kematian suaminya. Dia merawat anaknya, sibuk dengan anak yang ditinggalkan sama suami tersebut, sampai Allah memberikan kecukupan kepada sang istri tersebut. Atau dia rawat anaknya yang ditinggalkan sang suami sampai mati, mungkin anak dia rawat. Orang seperti ini kata Nabi akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Mulia apa tidak itu, Pak? Ibu-ibu mulia ya? Mulia. Tapi jarang sekali ada ibu yang gak nikah lagi ya. Apalagi yang laki, ya tunggu beberapa bulan ya, tunggu beberapa bulan lagi sekian ya, siap nancap lagi gitu ya. Iya. Tidak ada larangan sebenarnya, tidak. Tapi yang utamanya tinggal kita bisa memilih ya. Yang ketiga yang lebih menakjubkan lagi kata Nabi apa? Rajulun ittakhadha ta'aman thumma da'a ilaihi al-yatama wal masakin. Ini yang ketiga ini kata Nabi, seorang yang membuat makanan yang dia racik sendiri makanan tersebut, dia masak sendiri makanan tersebut, lalu dia memanggil fakir miskin untuk dia makan makanan tersebut, dinikmati, disantap oleh fakir miskin, maka orang ini termasuk di antara orang yang mendapatkan apa? Naungan pada hari kiamat. Subhanallah. Ini kesempatan ini, Pak. Ya, kesempatan emas buat kita semua ini. Allah berikan kita umur panjang. Ya, berarti Allah berikan kita kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, terutama di bulan Ramadan ini. Jangan kita pelit dengan makanan, terutama air minum. Berikan air minum kepada orang yang sedang berbuka puasa, yang sudah 1 hari suntuk dia berpuasa, ya dengan dia minum air yang kita sumbangkan kepada dia, maka lehernya akan merasakan kenyamanan. Yang tadinya kering jadi basah.
Ya, itu air minum itu yang pahalanya besar. Kita berikan air minum, apalagi makanan. Jangan kita berikan sisa-sisa ya. Biasanya di bulan Ramadan ini ya, banyak kita berikan sisa-sisa kepada orang lain yang kita nggak habisin. Berikan yang paling afdol, yang paling utama kepada saudara kita. Kalau kita saja nggak selera dengan makanan tersebut, kenapa kita berikan kepada orang lain yang kita nggak selera? Ini dia, terkadang kita seperti ini kan, ada sisa makanan, ini ada tetangga saya ini karena sisa daripada ini, walaupun tidak mengapa kan, ya, tapi yang afdol kita harus cari yang paling utama. Kan sebaik-baik sedekah kata Nabi ya, di mana? Kapan? Di bulan apa? Bulan Ramadan. Ini kesempatan emas. Afdalus sedekah fi Ramadan kata Nabi. Sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan ini. Perbanyakkan bersedekah, memberi makan, memberi minum, ya. Apalagi bisa membantu para janda-janda misalkan ya, luar biasa pahalanya. Ya, jangan sampai kita terluput kebaikan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai Allah haramkan kita dengan bulan Ramadan ini kebaikan dalamnya, sehingga kita keluar di bulan Ramadan nggak dapat apa-apa. Dosa kita nggak diampuni, pahalanya nggak dapat apa-apa. Ini orang merugi seperti ini. Ya, ini yang kedua. Ini kita singkat ya. Sudah jam berapa? Masih panjang sebenarnya ini, Pak. Begitu ringkas saja. Masih kan? Masih. Ya, ini untuk menyingkat waktu aja. Karena mungkin bapak-bapak kan kerja juga ya. Oh enggak ya? Sampai jam 9 kalau gitu ya. Jangan begitu marah ya. Baik, yang ketiga, di antara termasuk amalan yang ringan untuk kita amalkan tapi bisa mengantarkan sama hamba kepada surga Allah adalah menyambung apa tadi? Menyambung tali silaturahim. Ini amalan yang luar biasa ya. Iya. Ini amalan yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bersilaturahmi kepada siapa yang paling utama? Orang tua. Lihat orang tua dulu paling dekat. Tapi sebagian kita bukan orang tua, orang lain. Ya kan? Jujur aja ya. Ya banyak orang lain. Kan temannya di Jakarta, orang tuanya di Balikpapan jarang. Ya, nanti kan dekat aja itu gampang. Itu kita seperti itu, Pak. Bahkan kadang-kadangnya Pak, yang berkaitan dengan menyambung tali silaturahim ini, banyak terkadang seorang anak yang memutus silaturahim dengan orang tuanya. Ada Pak, banyak. Itu semua problem yang terjadi di masyarakat kita banyak sekali. Itu imah yang berkaitan masalah mungkin rumah tangga dia, istri cekcok dengan mertuanya, itu bisa terjadi Pak. Atau mungkin masalah pekerjaan, masalah urusan dunia, itu bisa memotong atau memutus tali silaturahim yang tadinya diakur anak sama bapaknya, cuma karena gara-gara istrinya mungkin agak cerewet dia. Ketika melihat suaminya berbakti kepada orang tua, nggak suka dia lihat suaminya berikan uang bantu kepada orang tua, nggak suka dia. Akhirnya apa terjadi? Nggak kuat sang suami karena sangat cinta kepada istri. Akhirnya apa? Dia pilih sama istri, dia putus silaturahim dengan orang tuanya. Ada seperti itu banyak Pak, banyak. Orang seperti ini, kalau dia punya sifat seperti ini termasuk di antara salah satu manusia golongan yang tidak akan masuk surga. Yang tadinya bisa masuk surga, namun kalau dibalik nggak menyambung tali silaturahim, bahkan dia memutusnya, nggak akan masuk surga. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, apalagi dengan orang tuanya. Walhamdulillah. Ya, kepada saudara kita saya nggak boleh. Ya, kalau kita misalkan ya ada masalah, lalu bertengkar, itu berapa hari batasnya? Berapa hari? Ya, bukan 3 hari. Kalau kita berapa 1 tahun 2 tahun ya, tetangganya ya, banyak seperti itu kan? Bukan 3 hari lagi, sampai mati. Ada seperti itu Pak, banyak. Ini pantas saja kehidupan yang nggak baik, bagaimana bisa bahagia? Dia tidak suka dengan temannya, bahkan menjadi musuh dia. Ini kita semuanya ini bersaudara Pak. Nggak ada bedanya, kita semua ini sama-sama, kita sama-sama bersaudara. Kenapa kita harus saling membenci? Tetangga benci dengan tetangga yang lain. Ini nggak benar seperti ini ya. Nah, makanya perlu belajar ilmu agama. Bahkan tetangga kita itu punya hak. Ya, haknya banyak tetangga kita. Harus aman dari
dari kita. Jangan lihat dia kelaparan, harus lihat ada makanan apa tidak sama tetangga dia. Tapi kadang-kadang kita apa? Lihat tetangga sebelah kelaparan, biarin aja itu. Itu kadang-kadang seperti itu, ada seperti itu ya. Dibalas sama dia. Dulu saya pas miskin, kan dilihat-lihat. Sekarang Allah berikan kekayaan, itu balasan buat anda seperti itu. Ada seperti itu. Ada apa nggak ada Pak? Ada. Hal yang berkaitan dengan tali silaturahim ini penting sekali Pak. Ya, jangan sampai lewat daripada 3 hari. Apalagi yang kita putus itu kepada orang tua kita, maka dosanya akan berlimpah, maka pintu surga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara salah satu sebab apa bisa kita raih juga Pak? Bakti sama orang tua, kita harus bakti. Kalau ada orang yang gak bakti sama orang tua, jangan harap masuk surga Pak. Biar sujud sampai putih rambutnya, gak akan bisa kalau dia apa? Gak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Pak tidak? Bahkan termasuk salah satu golongan manusia yang Allah tak akan lihat pada hari kiamat siapa? Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok manusia kata Nabi. Manusia yang tidak pernah Allah melihat pada hari kiamat. Allah tidak melihat, Allah tidak menyucikan dia lagi. Siapa dia? Yang Allah berikan adab yang sangat pedih. Di antaranya adalah al-aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini termasuk manusia yang Allah putus pada hari kiamat. Allah tidak lihat dia, Allah tidak menyucikan dia. Allah berikan adab yang sangat pedih buat orang tersebut ini. Ya. Bahkan yang namanya birrul walidain itu termasuk kewajiban yang kedua setelah apa? Setelah apa? Setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kewajiban yang kedua. Allah gandengkan itu. Menunjukkan apa? Mulianya hak kedua orang tua kita. Ketika Allah mengatakan, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Ini yang kedua Allah katakan. Dan Rabb kalian telah memutuskan, mewajibkan kalian agar beribadah kepada Allah, tidak boleh ibadah kepada yang lain. Mentauhidkan Allah. Yang kedua Pak, wa bil walidaini ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu yang kedua yang Allah gandengkan dengan hak Allah sendiri. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ini panjang sekali ya. Kalau untuk pembahasan kedua ini sebenarnya nanti ya, waktu kita sampaikan nanti ya. Jadi untuk hak orang tua ini besar sekali Pak. Jangan sampai kita remehkan. Apalagi kita memotong atau memutus silaturahim dengan orang tua, maka ini termasuk di antara dosa besar. Karena Allah tidak butuh kepada manusia seperti ini. Orang yang memutus silaturahim, banyak terkadang anak karena gara-gara istri, gara-gara harta, gara-gara bisnis dia, ini ada seperti ini. Ayat ancamannya dari Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Dalam hadis yang pertama kita sudah bacakan, dia ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Itu orang yang suka menyambung apa? Menyambung tali silaturahim. Kemudian di antara amal yang keempat adalah, kata Nabi SAW adalah, "Shallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam." Amalan yang keempat ini, kata Nabi apa? Kalian senantiasa memperbanyakkan untuk sholat malam ketika manusia sedang lelap tidur. Nah ini mungkin berat buat kita semua ya. Qiyamul lail, sholat malam. Kalau di bulan Ramadan mungkin sangat ringan, ya Pak tidak? Karena banyak temannya. Luar biasa di masjid full. Bahkan kadang-kadangnya dia nggak mau tinggalkan masjid, takut qiyamul lailnya ketinggalan. Tapi kalau sudah keluar Ramadan, ya Allah, assalamualaikum, nggak ada lagi ke masjid terlihat ya. Ya, bahkan subuhnya sering terlambat. Banyak urusan Pak Ustadz sudah siap kerja. Itu di luar Ramadan sudah itu. Ya, di bulan Ramadan luar biasa.
Bukan seperti itu sunnah Nabi. Nabi ya di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tetap istiqomah. Harusnya seperti itu, kita istiqomah. Di bulan Ramadan kita dermawannya luar biasa. Ibadah apapun tidak pernah kita tinggalkan, zikir apapun tidak pernah kita tinggalkan. Di luar Ramadan seperti itu juga harus. Berarti itu namanya kita tidak istiqomah. Ya. Maka mohon kepada Allah agar berikan kita istiqomah, agar ditetapkan hati kita ini bisa istiqomah di atas hak, di atas kebenaran, di atas amal soleh. Ya, makanya sampai di bulan Ramadan ini kita sia-siakan waktu, terutama ya qiyamul lail. Ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di bulan Ramadan kita luar biasa, semangat luar biasa, semangat 45 bilang orang ya, semangatnya luar biasa, tanpa ada papas. Di mana ada panggilan, selalu kita tetap hadir. Karena ini bulan yang paling mulia. Maka di bulan yang lain juga harus seperti itu. Kenapa Pak? Amalan ini bisa mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan ini biasanya yang sedikit orang melakukan ini qiyamul lail. Ya apa tidak? Ya, kecuali yang Allah rahmati. Kecuali yang Allah berkahi nanti di antara hambanya. Ya, apalagi sudah jam 12, 13, bahkan terutama anak-anak muda. Bukan kadang-kadangnya anak muda, bahkan orang tua kadang-kadang. Apalagi dia tidak paham agama, dia memanfaatkan untuk berdua malamnya apa? Ada yang main game lah, ada. Ya, main game lagi. Apalagi main HP, WhatsApp, Facebook, semuanya ada. Yang seharusnya dia manfaatkan untuk ibadah, bermunajat kepada Allah, yang dimana Allah akan turun ke langit dunia di sepertiga atau seperdua malam tersebut, lagi dimanfaatkan untuk hal yang sia-sia. Kalau ini orang seperti ini adalah menolak kebaikan. Maka yang Allah berikan kemudahan untuk qiyamul lail, maka bersyukur kepada, memperbanyak dan bersyukur. Allah inginkan kebaikan kepada kita semua. Iya, maka qiyamul lail ini adalah di antara termasuk adalah min da'bis sholihin. Ini kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba kata Allah adalah orang yang senantiasa apa? Salat malam. Ni'mar rajulu Abdullah law kanu yusalluna minal lail, yusallina minal lail. Kata Nabi SAW, sebaik-baik hamba adalah yang namanya siapa? Abdullah, hamba Allah. Tapi kalau seandainya dia salat malam, banyak kayak namanya Abdullah sekarang ini banyak, tapi bukan salat malam, main game, main Facebook, main WhatsApp, berarti dia nggak sebaik-baik hamba. Ini Abdullah bin Umar ketika mendengar sabda Nabi ini, sebaik-baik hamba itu adalah yang namanya Abdullah. Ya, tapi dia tidak pernah meninggalkan salat malam. Maka semenjak itu Abdullah bin Umar ini nggak pernah yang namanya lagi apa? Meninggalkan salat qiyamul lail sampai akhir hayatnya dia. Ya, kalau luar biasa pahalanya. Apa yang terjadi Pak? Apa yang kita dapatkan Pak? Ketika semua kita mengamalkan sabda Nabi, ketika kita mengamalkan perintah Nabi, pesan Nabi ini, apa yang terakhir? Tadkhul jannata bisalam. Kalian pasti akan masuk ke dalam surga Allah dalam keadaan sejahtera dan selamat. Itu janji yang diberikan rekomendasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Tentu kita semua ingin jawabannya. Ya apa tidak Pak? Semua kita ingin. Maka mari kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkan apa yang Nabi sudah tinggalkan kepada kita semua. Ingat Pak, keselamatan dunia akhirat kita ini, iya. Bagaimana kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu Pak, jangan lihat Pak. Bukan kita mengikuti orang, Pak, masyarakat, bukan. Kita akan tanya sama Allah, kenapa kamu tidak mengikuti ustaz kamu? Allah tak akan tanya seperti itu. Allah tak akan menanyakan, kenapa Anda tidak mengikuti masyarakat Anda atau orang banyak? Tidak ada pertanyaan di akhirat seperti itu Pak. Apa pertanyaannya? Yang ada apa? Mada ajabatumul mursalin. Bagaimana kalian memenuhi panggilan para nabi?
Itu yang ada. Apakah kalian beriman dengan risalah yang dibawa atau tidak? Apa kalian kufur? Maka kita sebagai umat akhir zaman, maka wajib kita mengikuti Nabi SAW. Wajib. Kalau tidak, kita akan binasa, kita akan celaka dunia akhirat. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antara salah satu sebab manusia bisa dapat hidayah itu adalah dia harus mengikuti Nabi SAW. Allah mengatakan, wa in tuti'u tahtadu. Jika Anda mengikuti Nabi Muhammad SAW, pasti kita semua akan mendapatkan hidayah. Tentu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti. Syekh Abdul Rahman An-Nasiruddin As-Sa'di ketika mentafsirkan ayat yang mulai ini, wa in tuti'u tahtadu, beliau mengatakan dalam tafsirul karim Ar-Rahman, apa kata beliau? Ay fala sabila lakum ila hidayati illa bi ta'ati. Maka tidak ada jalan lain bagi kalian wahai umat Nabi Muhammad untuk bisa mendapatkan hidayah dari tangan Allah kecuali satu jalan, yaitu jalan yang ditempuh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk hidup di atas sunnah Nabi dan wafat di atas sunnah Nabi SAW, karena ini adalah kemuliaan. Ya, kita berharap semua ingin dikumpulkan bersama Nabi di telaga Haud dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cita-cita tertinggi kita, Pak. Tidak ada lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua permohonan kita, khusus yang di bulan Ramadan ini. Yang lupa, Pak, perbanyak kita berdoa. Bebas, perbanyakkan berdoa. Jangan sia-siakan. Terutama di waktu kita berbuka, perbanyakkan berdoa, Pak. Karena termasuk di antara salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah, nggak pernah ditolak, satunya adalah doa apa, Pak? Orang yang sedang berpuasa. Ya, kata Nabi, Pak, Thalathatu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa, kata Nabi, yang tidak pernah diragukan lagi, yang pasti dan pasti Allah kabulkan. Di antaranya adalah da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua berdoa kepada anaknya, minta sukses, minta menjadi manusia yang sukses dunia akhirat, maka kalau orang tua ikhlas mentauhidkan Allah, pasti Allah kabulkan. Kita ini, Pak, berhasil karena sebab apa? Kita menjadi manusia sampai sekarang ini, itu jasa siapa? Ada andil orang tua kita. Nggak mungkin kita dilahirkan oleh Allah tanpa orang tua, mustahil itu. Orang tua ini tidak bisa kita membalas jasanya, Pak. Nggak ada amalan yang bisa membalas jasa orang tua, nggak ada. Di zaman sekarang nggak ada. Ada nggak? Ada nggak amalan yang kita lakukan sekarang ini yang bisa membalas jasa orang tua? Ada nggak? Nggak ada. Kalau mungkin di zaman dulu atau hidup mungkin ada kali ya. Itu apa amalannya? Kalau antum mendapati orang tua antum menjadi budak, lalu antum merdekakan dia orang tua itu, baru antum bisa membalas jasanya. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Antum berikan dia harta antum, semua itu nggak bisa membalas jasanya. Karena hakikatnya harta yang kita miliki sekarang ini, walaupun kita sukses punya segalanya, itu sebenarnya itu milik orang tua kita. Ya apa tidak? Karena Nabi mengatakan apa? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Itu kata Nabi. Karena kalau nggak ada orang tua, kita nggak sukses, nggak jadi manusia seperti sekarang. Maka nggak boleh sombong sama orang tua. Jangan sampai orang tua berdoa kecelakaan, kebinasaan. Ingat, ya, jangan sampai orang tua tidak ridho kepada kita. Kalau orang tua sudah tidak ridho kepada kita, Allah nggak akan ridho kepada manusia tersebut. Yang kita cari sama orang tua itu ridhonya. Bagaimana orang tua kita bisa ridho? Dia tenang, dia bahagia dengan keberadaan kita. Itu yang diinginkan orang tua tersebut. Nggak butuh harta banyak, mereka nggak butuh. Bagaimana kita simpati kepada mereka, lihat kehidupan mereka, ziarah mereka, menyambung terus silaturahmi, itu yang mereka inginkan. Ketika melihat anaknya sehat, setiap hari datang yang melihat dia dalam corona, itu diinginkan, bukan harta seperti mereka inginkan. Dia lihat kita sukses, itu sudah bersyukur luar biasa. Iya Pak, tidak? Iya. Kadang-kadang kita ini banyak kufur ya, jasa orang tua. Orang tua dahulu itu nggak ada pelit-pelitnya kasih kita, semuanya dikasih, Pak. Tapi sekarang kita ini punya sesuatu apa?
minta orang tua minta beli HP yang baru. Nah, padahal uang kita banyak sekali, bikin dulu aja ini. Waduh, sudah tua rentan nih, HP lagi. Itu kadang-kadang seperti itu. Iya, orang tua enggak. Orang tua di sepertiga malam dia berdoa kepada Allah supaya anaknya jadi sukses, supaya anaknya berhasil selamat dunia akhirat. Itu dia panjatkan doanya ketika manusia sedang tidur. Adakah anak seperti sekarang yang sering seperti itu? Jarang. Ya, tapi orang tua itu nggak kenal lelah mereka. Yang penting anaknya sukses, yang penting anaknya berhasil. Ya, harapkan ridhonya. Kata Nabi SAW, ridho Allah fi ridho walid, wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua kita. Kalau orang tua sudah nggak ridho, jangan harap Allah ridho kepada kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Perbanyakkan Pak, ini saya katakan tadi, jangan lupa banyak berdoa ketika puasa. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ketika dia berdoa, maka insya Allah akan dikabulkan. Ya, cukup ini Pak. Kalau belum saya lanjutkan lagi. Gimana? Pak cukup. Lanjutkan aja, kita tambah sedikit lagi ya. Ya, sedikit aja. Nah, sampai mana tadi? Tentang mana tadi? Abu Wes. Gimana Pak? Kayaknya saking asyiknya sampai lupa ini ya. Lupa pembahasannya ini. Sampai mana tadi Pak? Iya, berdoa di bulan Ramadan. Perbanyakkan berdoa. Kita tidak akan sia-sia. Semua doa yang kita panjatkan ini itu Allah dengar semuanya. Terakhir, saya bawakan hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa ayyustajab Allah biha thalath. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba dia bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, di dalam doa dia yang dia panjatkan tidak ada dosa sedikit pun, lalu tidak ada dia untuk memutus tali silaturahim, kecuali pasti Allah akan kabulkan di antara salah satu 3 doa yang dikabulkan, yang dia panjatkan. Pertama adalah imma ayyu'ajjalahu fi dunia. Pertama, doa yang selama ini yang dia minta kepada Allah, bisa saja di dunia ini Allah segerakan dia. Ketika dia minta apapun Allah kabulkan. Ada orang seperti itu? Ada. Saya pengen dulu Ustaz, karena saya sudah kerja capek luar biasa bertahun-tahun karena usahanya memang, dan dia berdoa bertawakal kepada Allah Subhanahu. Dia berdoa, saya pengen mobil paling termahal, kebeli dia. Allah berikan karena sebab doanya di dunia dulu. Allah kabulkan permintaannya di dunia. Apapun saja malnya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, wa imma ayyadakhiraha fil akhirah. Kalau doanya dia yang panjatkan selama ini di dunia ini, sering dia berdoa malam, sering dia berdoa siang hari, namun Allah tidak kabulkan satu pun doanya. Jangan khawatir Pak, nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Itu akan menjadi simpanan kita di akhirat kelak nanti. Bisa juga Allah kabulkan semuanya di akhirat apa yang kita inginkan. Rugi apa tidak Pak? Cuman karena Allah kita tergesa-gesa, ya Pak tidak? Kenapa tidak kunjung datang doa yang saya panjatkan di sepertiga malam ini? Tak ada satupun yang Allah kabulkan di antara doa saya. Ini termasuk di antara salah satu sebab apa? Doanya nggak akan dikabul sama Allah karena tergesa-gesa. Da'awtu Rabbi wa lam yustajab. Ya, saya berdoa kepada Allah tapi Allah tidak kabulkan. Ini sama seperti memaksa Allah. Ya, dia berdoa kenapa Allah tidak kabulkan? Ya, itu termasuk di antara yang tidak boleh adalah dia berdoa kalau Allah ingin kabulkan ya silakan, tapi kalau enggak. Ini seperti adab yang jelek sama Allah, enggak boleh, tinggalkan sama itu. Harus husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik. Ini kalau kita tidak dikabulkan di dunia, bisa juga di akhirat Allah simpan, itu menjadi kebaikan buat kita.
Kadang-kadang mungkin yang berkaitan dengan doa ini yang kalau kita jelaskan mungkin nggak sampai, tapi kita sebut sedikit. Kenapa sebab yang antara doa kita akan dikabulkan oleh Allah? Kadang kita nggak mau cari sebabnya, maunya dikabulkan saja otomatis langsung. Padahal sebabnya banyak, Pak. Suka membangkang orang tua misalkan, durhaka. Ini juga termasuk di antara Allah tak kabulkan doa kita. Suka makan harta haram, riba. Nah ini sekarang ini riba ya. Di mana-mana riba sekarang ini riba. Banyak sekali riba ini. Antum sudah paham riba semua kan? Ya, minjamkan uang ya, ada lebihnya ya. Nah, ini ada pembahasan khusus kalau ini ya, berkaitan dengan riba. Kemudian apalagi memutus tali silaturahim, ini juga termasuk penghalang doa. Suka makan yang haram-haram, bahkan sampai daging dia, bahkan pakaian yang dia pakai itu semua daripada yang tidak jelas haram. Bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Antum hafal semua kan hadis? Ya, hadis arba'in kan sudah hafal ya? Coba saya hafal hadis arba'in, saya kasih hadiah semua itu. Hafal berapa hadis arba'in, guys? Dalam kitab yang Arba'in An-Nawawi berapa? 40 berapa? Lupa, kayak sudah hafal tapi lupa dilupain. Apa memang nggak hafal? Ya, 42 ya. Kalau di Muhajar berapa? 5 berapa? Ya sudah terserah ya antum berapa. Nah, ya antum lihat intinya di sini. Ketika Allah Rasul menyebutkan tentang seorang yang tidak kunjung doanya dikabulkan oleh Allah, ada sebab semua itu. Tsumma dzakara rajul asy-syajja akbar yaquddu yadayhi ila as-sama'i ya Rabb. Ada seorang laki-laki yang mengadakan safar perjalanan jauh, sudah rambutnya kusut, kulitnya kusam hitam, pakaiannya bahkan berantakan semuanya. Itu di zaman dulu seperti itu ya, karena mengadakan perjalanan jauh di padang pasir. Padahal seandainya orang yang mengadakan safar itu doanya pasti dikabulkan. Dan waktu musafir termasuk diantaranya doa orang mengadakan perjalanan jauh safar. Tapi orang ini kenapa tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal dalam keadaan dia safar seharusnya dikabulkan oleh Allah, tapi Allah tak kabulkan. Ada apa pada dia? Wa mat'amuhu haramun. Makanan yang dia konsumsi selama ini itu semua dari hasil yang haram. Gak jelas semuanya. Wa mat'amuhu haramun. Juga makanannya daripada yang haram. Wa masyrabuhu haramun. Pakaian atau misalkan minuman juga yang dia pakai, dia minum selama ini minuman semuanya gak jelas, haram semuanya. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dia pakai gak jelas entah dari mana. Wa ghudhiya bil haram, dia hidup dengan benda yang haram, dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sebabnya, makanya doa kita gak dikabulkan. Ayat ketiga yang terakhir, yang agak kepanjangan. Wa ayyasrifa anhu minal ithmi atau mithlaha. Dia itu kalau seandainya doanya yang tadi dia dipanjatkan dikabulkan oleh dunia bisa saja, kemudian yang kedua nggak dikabulkan, yang ketiga itu bisa menjadi sebab kalau dia berdoa itu Allah palingkan dia dari musibah yang seperti yang semisal dengan doa dia panjatkan. Ini yang ketiga ini menakjubkan, Pak. Doa yang kita panjatkan itu mungkin tahun yang lalu, Pak, atau mungkin 5 tahun yang lalu kita berdoa sama Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari musibah atau dari bahaya apapun. Ternyata baru Allah kabulkan setelah 5 tahun yang lalu. Contohnya seperti apa? Mungkin dahulu antum pernah berdoa dijauhkan dari musibah. Ternyata motor antum keluar situ pakai sepeda motor, nggak pakai helm, tinggal sedikit lagi diserempet sama truk besar. Tapi antum mengatakan apa? Karena antum sebelah kiri, alhamdulillah Allah selamatkan antum. Antum tahu nggak sebabnya itu? Bisa juga menjadi sebab antum dahulu berdoa baru Allah kabulkan seketika itu. Kadang-kadang kita nggak sadar kan? Ya bang ya? Nggak tahu kita seperti itu. Ini kadang-kadang kita nggak sadar. Makanya jangan suka berburuk prasangka kepada Allah. Semuanya harus kita husnudzon. Wallahu a'lam.
Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di pagi yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya duduknya kita di sini, kemudian kita datang ke majelis ilmu ini, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi, ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan paling tertinggi kita. Termasuk di antaranya antum sudah mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, bukan ilmu dunia, ilmu syar'i, maka pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga. Enggak ada apa jalan yang pintas menuju surga Allah kecuali antum harus duduk di majelis ilmu seperti ini. Jangan bosan-bosan Pak. Ketika ada ustaz, kiai, tuan guru misalkan yang membawa ilmu yang benar, manhaj akidah yang benar, ambil ilmu dia. Itu akan menjadi sebab kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi perjumpaan kita ini, Pak. Semoga Allah mudahkan kita beribadah di bulan yang mulia ini dan dipanjangkan umur kita sehingga juga bisa berjumpa dengan bulan-bulan yang akan datang setelahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.